Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Kisah misteri kali ini berdasarkan dari pengalaman nyata ketika aku masih berkuliah di kota Bandung. Baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Hari itu, seperti biasa, aku menjalani kegiatan di kampus. Dan pulangnya, pasti aku menyempatkan berkumpul bersama temanku untuk membahas tugas atau sekedar ngobrol saja. Hingga saat itu, kebetulan kita mendapati tugas untuk tugas akhir, dan aku mendapati tugas untuk mengedit bahan presentasi karena saat itu hanya aku yang membawa laptop. Namun, ketika kita sedang asik mengerjakan tugas itu, aduh guys, ngantuk banget nih gua. Aku pun mulai mengantuk dan memutuskan untuk izin pulang duluan. Namun, karena saat itu sudah larut malam, temanku dia menyarankan padaku untuk menginap saja di apartemennya karena khawatir juga sudah terlalu malam jika pulang sendirian. Jarak apartemen Tia saat itu tidak terlalu jauh dari tempat nongkrong dan bisa ditempuh hanya dengan berjalan kaki saja. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun beranjak ke apartemen Tia. Setelah sampai di apartemen, aku sudah terlalu lelah. Akhirnya aku langsung bergegas ke kamar dengan menggandeng tas laptopku. Apartemen temanku ini bisa dibilang cukup besar dan elit. Suasananya ketika malam hari memang sangatlah sepi. Kamar temanku ini berada di lantai 9. Sambil mengobrol, kami pun segera menaiki lift yang membawa ke lantai 9 itu. Namun, ketika baru saja menaiki lantai, tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Aku pikir ada seseorang yang masuk, tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Tia pun memberitahu padaku, memang sudah biasa lift di sini suka agak error gitu. Mendengar itu, aku pun segera menutup kembali dan melanjutkan menuju lantai 9. Sesampainya di lantai 9 dan pintu lift terbuka, Tia langsung keluar. Aku pun langsung mengikutinya ke arah pintu kamar apartemennya. Saat keluar dari lift, kulihat lorong yang cukup panjang. Kamar Tia berada tepat di ujung lorong ini. Namun, ketika aku sedang berjalan menuju kamar, aku merasakan ada hal yang aneh. Aku pun menghentikan langkahku dan kulihat sesekali ke arah belakang. Ternyata, pintu lift yang tadi ku naiki tidak kunjung tertutup. Padahal, kulihat ke arah sekitar, tidak ada satu orang pun saat itu kecuali aku dan dia. Aku pun sedikit keheranan. Loh, kok nggak nutup-nutup lagi itu pintu lift ya? Iya sih, emang benar kata si Tia, itu lift ngaco banget deh. Kulihat jarak Tia sudah semakin jauh. Aku pun hiraukan dan kulanjutkan langkahku mengejar Tia yang saat itu berada di depanku. Setelah tiba di depan kamar, Tia pun segera membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, aku pun segera masuk dan refleks mengucapkan
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ti, kamu nggak bilang sih kalau lagi ada orang tuamu di sini? Aku jadi nggak enak nih, malam-malam gini baru pulang. Tahu gitu, aku mending balik ke rumah saja tadi. Hah, apaan sih Ran? Orang tua gue. Orang tua dari mana? Dari Hong Kong. Udah tahu gue cuma sendirian di sini. Lagian, gue juga nggak dengar apa-apa dari tadi. Udahlah, mending langsung tidur saja. Gue mau mandi dulu ya. Anggap rumah sendiri, oke? Mendengar itu, aku pun sedikit terdiam dan berusaha untuk tenang dan berpikir positif. Segera kusimpan tas laptopku dan langsung merebahkan badanku di atas sofa sambil memainkan handphone. Setelah selesai mandi, Tia pun menawariku untuk memesan makanan sebelum tidur. Karena lapar, aku pun mengiyakannya. Kami memesan makanan lewat Gojek online saat itu. Sambil menunggu pesanan datang, aku pun memutuskan untuk melanjutkan mengedit video kembali sambil berbaring santai di atas sofa. Singkat cerita, pesanan pun datang. Tia segera turun ke lobi apartemen untuk mengambil pesanan makanan kami. Karena akses menaiki lift di apartemen ini harus menggunakan kartu, jadi tidak bisa sembarangan orang mengakses lift di sini. Namun, tak lama ketika Tia turun ke bawah, tiba-tiba saja ku dengar seperti ada yang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pasti dia lupa bawa duit deh. Ya, bentar. Aku terkejut ketika ku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Aku coba lihat ke arah lorong untuk memastikan. Kupikir Tia sedang mengerjaiku. Namun, ketika kulihat lagi sekitarku, memang tidak ada siapa-siapa. Aku pun semakin keheranan. Jantungku berdegup kencang saat itu karena menahan rasa takut. Aku pun segera menutup pintu dan kembali duduk di sofa. Namun, tak lama kemudian, ku dengar lagi suara ketukan pintu. Aku pun sedikit menghiraukannya. Namun, lama-kelamaan, ku dengar suara ketukan itu semakin kencang. Dok, 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 dok. Dengan rasa takut, aku pun memberanikan diri untuk membukakan pintunya kembali. Dan ketika ku buka, ya elah, Ti, gua kira hantu tahu. Emang kenapa, Ran? Makanannya udah ada tuh. Yuk makan, biar kita cepetan tidur, jawab Tia. Ketika ku buka pintu, ternyata yang menggedor pintu itu Tia. Setelah Tia masuk, aku pun langsung menutup pintu kembali. Tiba-tiba saja, lampu kamar mendadak mati. Lah, kok mati sih? Kenapa nih? Tia, emang suka begini ya? Aku pun bertanya pada Tia. Namun, tidak ada jawaban dari Tia saat itu. Pikirku dia ingin menakut-nakutiku. Ku coba ambil handphone di sakuku untuk menyalakan lampu flash. Namun, ketika ku nyalakan, aku merasa melihat seseorang berdiri di dekat sofa. Tia, itu kamu kan? Penasaran dan untuk meyakinkan sekali lagi, aku pun menghampirinya sambil meneranginya dengan flash HP-ku. Ti, apaan sih? Kok malah berdiri di situ? Takut-takutin gua aja nih. Parno nih gua.
Dan ketika ku coba tepuk pundaknya, astagfirullah. Ketika berbalik, kini kulihat ternyata sosok itu bukanlah Tia. Dia bukan Tia temanku. Kini telah berdiri sosok wanita berambut sebahu, memakai baju dress berwarna putih yang berdarah di sekujur tubuhnya. Wanita itu terlihat tersenyum ke arahku. Dia menatap mataku dengan pandangannya yang sangat tajam. Aku hanya bisa terdiam tak berdaya melihat sosok itu. Sampai-sampai kepalaku pusing dan aku tidak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah berada di luar kamar, duduk tertidur di lorong depan pintu kamar Tia. Tia pun membangunkan aku. Aku masih syok saat itu dan mencoba untuk menenangkan diri. Sampai akhirnya aku sadar dan menceritakan apa yang aku alami dan langsung meminta Tia untuk mengantarkanku pulang. Sampai saat ini, aku tidak tahu apa penyebab sampai aku bisa dihantui oleh sosok tersebut. Dan ketika aku tanyakan pada Tia, dia tidak menjawab semua pertanyaanku. Seakan dia seperti menutupi sesuatu dariku. Entah itu memang rumor yang tak boleh diceritakan di apartemen itu kepada orang-orang, aku pun masih mempertanyakannya. Namun yang terpenting, sampai saat ini aku tidak ingin ditemui atau diganggu lagi oleh sosok makhluk tersebut. Nah, demikian teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.